Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah, para siswa kelas 1 Sanawi yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, melakukan kegiatan belajar mengajar di tengah situasi adanya musibah corona yang mudah-mudahan musibah ini segera Allah angkat dari bumi pertiwi kita tercinta, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka sebagaimana yang ada sebelumnya. Auladi rahimakumullah, di kelas 1 Sanawi ini saya mengajar pelajaran akhlak, adab. Tapi sebelum kita masuk dalam pelajaran akhlak, sebagai mukadimah saya coba ingin membawakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wal jahlu zalamun, dan kebodohan itu adalah merupakan kegelapan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mana dia Allah berikan kepadanya ilmu, atau orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Ini ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Kenapa Allah angkat derajat orang yang berilmu? Pertama, Allah sandingkan dengan orang yang beriman. Kemudian orang yang berilmu Allah angkat derajatnya sampai beberapa derajat, karena ilmu adalah merupakan sesuatu yang mulia. Pertama kali Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah katakan Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menawan orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar, bagi mereka yang tidak mampu menebus dirinya untuk membebaskan dirinya, maka Nabi Muhammad pada waktu itu meminta mereka untuk mengajarkan anak-anak Muhajirin dan Ansor membaca dan menulis. Pada masa jahiliyah, orang yang bisa membaca dan bisa menulis itu jumlah mereka hanya 17 orang.
Nabi Muhammad yang menghapus buta huruf di tengah masyarakat jahiliyah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Salah satunya adalah kita akan melihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ali alaihi salam. Hadis ini mengatakan, Imam Ali mengatakan, bainama ana jalisun fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi iddakhala Abu Dzar. Abu Dzar sahabat Nabi, termasuk orang-orang as-sabiqina ilal Islam. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam itu adalah Abu Dzar. Pada saat itu Abu Dzar masuk bertemu Rasul di masjid. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, janazatul abid ahabbu ilaika am majlisul ilmi. Wahai Rasul, jenazah seseorang ahli ibadah itu lebih engkau cintai untuk engkau hadiri, atau majlis yang mana di situ diajarkan ilmu? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjawab dan menjelaskan, ya Abu Dzar, al-julusu sa'atan inda mudzakaratil ilmi, duduk sesaat untuk menimba belajar ilmu, ahabbu ilallah min alfi janazatin min janazati syuhada. Itu Allah lebih cintai daripada menghadiri tasyik 1000 jenazah, dan jenazah itu adalah jenazah para syuhada, bukan ahli ibadah lagi. Kenapa Rasul sebutkan jenazah para syuhada? Kita mengetahui keutamaan orang yang mati syahid. Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali dosa yang berhubungan dengan anak Adam. Wal julus sa'atan inda mudzakaratil ilmi ahabbu ilallah min qiyami alfi lailatin yusalli fi kulli lailatin alfa rakaah. Wal julus sa'atan inda mudzakaratil ilmi ahabbu ilallah min alfi ghazwatin wa qiraatil qur'ani kulli. Qala ya Rasulullah, mudzakaratul ilmi khairun min qiraatil qur'ani kulli. Faqala Rasulullah, ya Abu Dzar, al-julus sa'atan inda mudzakaratil ilmi ahabbu ilallah min qiraatil qur'ani kulli isnai asyara alfi marrah. Alaikum bimudzakaratil ilmi fa inna bil ilmi ta'rifunal halal minal haram. Ya Abu Dzar, al-julusu sa'atan inda mudzakaratil ilmi khairun laka min ibadati sanah siyamu nahariya wa qiyamu lailiha. Ini dalam kitab Jami'ul Akhbar 109 sampai 195. Nah, Rasul di sini mengatakan menuntut ilmu lebih Allah cintai daripada menghadiri jenazah orang yang mati syahid sebanyak 1000 kali. Artinya ilmu itu adalah sangat mulia. Tadi kita lihat, al-ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, dan kebodohan itu adalah merupakan kegelapan. Apa arti cahaya? Cahaya yang menerangi hati kita, cahaya yang menerangi pikiran kita, cahaya yang menerangi jalan kita. Karena dengan ilmu yang dituntut
dengan keikhlasan, dengan niat yang baik, maka ilmu itu akan menjadi penerang bagi dirinya. Kebodohan adalah kegelapan. Kegelapan bagi jalan hidupnya, kegelapan dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, dalam hadis itu Rasul menjelaskan, menuntut ilmu itu lebih Allah cintai daripada sholat malam sebanyak 1000 rakaat. Sholat malam, keutamaan sholat malam yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasul sudah sangat jelas. Tetapi ketika seseorang dia menuntut ilmu, maka apa yang dia lakukan lebih baik daripada dia melakukan sholat malam, dan dia melakukan sholat itu sebanyak 1000 rakaat. Menuntut ilmu lebih Allah cintai dari 1000 peperangan, dan 1000 kali orang menghatamkan Al-Quran. Perang membela agama Allah, perang demi menegakkan keadilan. Orang yang wafat pada peperangan, maka dia akan syahid. Orang yang syahid, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Tetapi ketika seseorang menuntut ilmu, itu lebih Allah cintai dari 1000 kali peperangan yang dilakukan oleh seseorang, dan lebih Allah cintai daripada orang yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali. 1000 kali menghatamkan Al-Quran. Yang keutamaan membaca Al-Quran itu sudah sangat jelas dalam hadis Rasul, dalam hadis para a'immah ahlul bait dijelaskan keutamaan orang yang menghatamkan Al-Quran. Kalamullah, mukjizat Rasulullah yang abadi. Ketika Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik daripada membaca Al-Quran 1000 kali dan hatam. Rasul mengatakan, bahkan wahai Abu Dzar, menuntut ilmu itu lebih Allah cintai daripada 12.000 kali orang membaca Al-Quran dan hatam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sehingga orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, Allah tinggikan derajatnya, Allah angkat derajatnya. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan ilmu itu, ketika dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain, subhanallah, ini adalah keutamaan orang yang berilmu. Rasul mengatakan, wahai Abu Dzar, orang yang memiliki ilmu, dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena ilmu itu akan menjaga dirinya, ilmu itu akan melindungi dirinya. Al-Imam Ali alaihi salam mengatakan, wahai Kumail, bahwasanya ilmu itu lebih afdol, lebih mulia daripada harta. Harta, kamu akan menjaga harta itu, kata Imam Ali, tetapi engkau akan dijaga oleh ilmu. Orang yang ingin melakukan satu perbuatan buruk, tetapi ketika dia berilmu, maka dia mengetahui keburukan ini, akibat daripada keburukan di dunia maupun di akhirat, maka dia akan mundur, dia akan meninggalkan perbuatan tersebut.
Karena apa? Ilmu yang menjaga dia. Dengan ilmu orang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga dalam sebuah cerita disebutkan syaitan, atau dalam hadis, ketika ada dua orang berada di dalam masjid, yang satu tidur, yang satu sedang beribadah. Kemudian yang diganggu oleh syaitan adalah orang yang tidur, bukan orang yang sedang ibadah. Kemudian ketika syaitan ditanya, kenapa kamu mengganggu orang yang tidur, kok bukan orang yang ibadah? Kata syaitan, dia yang sedang ibadah ini, dia tidak berilmu. Kalau orang yang sedang tidur ini dia berilmu, aku goda supaya dia tidak sampai bangun dan dia tidak bisa mengingatkan kesalahan daripada ahli ibadah ini. Syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Al-abid, ahli ibadah. Al-alim. Sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya itu dari golongan apa? Al-ulama, orang yang berilmu. Lalu bagaimana jika ada orang yang berilmu, dia tidak takut kepada Allah, dia menerjang, berarti dia adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, dan dia jual akhiratnya demi dunia. Orang yang ketika belajar ilmu tanpa ada keikhlasan dan memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik, maka ilmu itu justru akan menjerumuskan. Dan itu banyak. Kalau ulamanya kita sebut dengan ulama as-su. Nah, ini mungkin yang kita bisa bahas. Tadi yang akhir, Rasul juga mengatakan, ya Abu Dzar, al-julus sa'atan inda mudzakaratil ilmi. Wahai Abu Dzar, jika engkau duduk sesaat menimba ilmu, maka itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu kamu puasa pada siang harinya, dan pada malam harinya kamu melakukan sholat malam. Kamu melakukan itu selama 1 tahun, maka lebih afdol jika kamu melakukannya, yaitu menimba ilmu. Jika kamu melakukan talabul ilm, itu lebih afdol daripada ibadah sana. Nah, auladi rahimakumullah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada mukaddimah pelajaran akhlak dan pertemuan pertama kita. Saya berharap semoga antum semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan antum semua selalu diberikan taufik dan hidayatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.